Dengan tema Game Island di tahun ini, 26 sampai 29 September 2024 menampilkan pameran game terbesar di Jepang. Jadi pengen ngobrolin nih tentang game ya. Ya, tentu saja game yang seru yang aku temuin yang ada di Tokyo Game Show tahun 2024. Hey, Anggi di sini. Yuk obrolin game-game apa saja yang menarik menurutku sih yang ada di Tokyo Game Show 2024. Dimulai dari game indie yaitu Cracks from Tactic. From Indonesia. Tentu saja Indonesianya. Ya, dari developer Toge Production Indonesia menampilkan game perang RPG Mecha. Bersetting ketika Perang Dunia II berakhir dan kekaisaran, ini bukan Jepang ya, yang mundur dan meninggalkan Craig Mecha atau di sini robot raksasa yang digunakan pasukan Nusa Nesia. Ini bukan Indonesia ya. Lokal dalam upaya menjaga kedaulatan nasional dari UOC. Ini juga bukan Amerika Serikat ya. Oh ya, ngomongin game Indonesia, ada pameran game lokal yang diselenggarakan di Indonesia juga loh, yaitu Gamers to Gamers 2024 dari The Lazy Monday. Next, pingin bikin setlist game-game lokal apa saja yang bikin exciting buat ditunggu nih. Dan semoga di tahun 2025 aku bisa datang ke pameran tersebut sih. Lanjut lagi ke game indie lainnya yaitu dari developer DD Distortion Tokyo. Untuk wibu bisa menikmati game dengan setting kota Tokyo, Jepang. Tapi ini temanya horor. Ya, di sini kita diharuskan berburu yokai atau hantu Jepang di Tokyo yang angker. Menggunakan senjata masa depan untuk melawan yokai. Ada-ada aja nih. Lalu berlanjut nih ke game besar yang menurut aku menarik, yaitu Dragon Quest 3 Remake. Ya, game legendaris JRPG ketika main di rental sendirian. Kalau rame bisa rebutan stick PS dong di sini. Dan akhirnya game ini dirilis ulang dengan grafik yang lebih bagus. Selanjutnya ada Monster Hunter Wilds. Ya, game berburu monster yang dari dulu pingin mainin sih. Maaf, PC-nya masih kentang soalnya. Lanjut lagi ke game Dynasty Warrior Origin. Nih, langganan game di rental waktu dulu nih. Game tawuran massal yang katanya game ini merupakan game terbaik dari Dynasty Warrior series. Menurut kalian bagaimana? Lalu ada Metaphor ReFantasio. Dari studio Atlus, pembuat Persona dan Shin Megami Tensei. Menjadi salah satu nominasi Game of the Year tahun ini, yaitu tahun 2024. And Metaphor ReFantasio from Studio Zero. Dan ngomongin soal Atlus, musik di game bikinan Atlus tidak akan pernah mengecewakan sih. Selanjutnya ada game Hirogami. Ya, dari publisher Kakehashi Japan, yaitu 3D platform Jepang tapi origami. Ya, kertas lipat gitulah grafiknya. Petualangan cozy yang unik buat diikutin dan rencana rilisnya di tahun 2025. Selanjutnya ada Hotel Galactic dari Ancient Force. Game base building dengan suasana cozy lagi. Ya kan capek kerja main game yang rileks-rileks aja kan. Dengan base building yang rilis belum diumumin sih di sini. Selanjutnya ada Atelier Yumiya, The Alchemist of Memory. Tentu saja, game waifu. Ya, menunggu untuk dimainkan sih tentunya dari Koei Tecmo yang rencananya rilis di Maret 2025. Lalu game wibu lagi nih dari Square Enix. Dari kreator Final Fantasy Hironobu Sakaguchi menghadirkan game turn-based RPG yaitu Fantasian Neo Dimension.
rencana rilis di Desember 2024. Dari adaptasi salah satu anime Big Three yaitu Bleach, Rebirth of the Soul. Dari Bandai Namco yang menghadirkan 3D fighting. Rilis di tahun 2025. Dari publisher Nexon Amerika, yaitu Kazan The First Berserker. Rilis di tahun 2025. Dan game keren ini sepertinya bukan buat aku sih. Ya mungkin nikmatin dengan nonton gameplay dari YouTuber lain mungkin. Kalau aku mainin sendiri sih bikin nambah emosi ya. Karena sepertinya game ini yaitu game Souls-like seperti game Souls-like lainnya. Ya, meningkatkan tensi darah. Ya, selanjutnya dibuka dengan intro lagu Mandarin. Feel game horror namun sepertinya akan dipenuhi action juga. Dari kreator game Siren, yaitu Keiichiro Toyama, dengan judul Slitherhead. Ya, dari Bokeh Game Studio, rilis di November 2024. Setelah ada game Wukong, selanjutnya ada Wuchang. Ya, game Wuchang Fallen Feather. Meski terlihat game Souls-like, tapi ya, game Wukong digabung dengan Stellar Blade. Kenapa tidak? Waifu gitu loh. Ya, dari publisher 505 Games yang rencana rilis tahun 2025. Lanjut, mau apa lagi nih yang dipikirin oleh Konami? Ngide bikin Metal Gear Solid coba. Bukan bikin sih, jatuhnya ini remake bukan sih? Yaitu Metal Gear Solid Delta. Tapi ya meski game legend Metal Gear Solid, tapi ya tanpa Hideo Kojima gitu. Apalagi katanya Hideo Kojima dengan Sony bakal rilis game spionase stealth dengan judul Phishing. Betul nggak bacaannya? Phishing gitu kan. Mungkin setelah galau tentang cinta, galau jadi Yakuza, Goro Majima, karakter dalam game Ryuga Gotoku menjadi bajak laut. Ya, Like a Dragon Pirates in Hawaii. Kalau nggak aneh, bukan game dari Ryuga Gotoku Studio kan? Meski bukan mengambil setting tempat di Jepang, tapi sepertinya bakal lebih seru nih. Ditambah ada beberapa artis Jepang sebagai karakter. Dan tentu saja, bakal seru untuk nungguin minigame yang ada di game Yakuza Like a Dragon Pirates ini. Ya, minigame sih, yang rencananya rilis di tahun 2025. Dari semua game yang aku obrolin tadi, semuanya kebanyakan game wibu ya. Tapi ya akhirnya semoga bisa mainin salah satu dari game yang aku obrolin tadi ya. Karena ya dulu kan punya waktu tapi nggak ada duit. Habis itu sering dimarahin lagi sama ortu kalau ke rental PS. Sekarang ada duit tapi nggak ada waktu. Udah capek kerja rodi, bagai kuda, bagai Romusa kali ya kalau ini. Tapi dari ini semua, game apa nih yang kalian tunggu yang ditampilkan di Tokyo Game Show tahun 2024? Kalau nggak aku obrolin nih di game-game yang aku rekomendasikan tadi, tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan mungkin cukup segini saja obrolin tentang Tokyo Game Show di tahun 2024. Next kita ngobrolin apa lagi ya?